Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast peserta Latsar CPNS Kabupaten Kuningan, Angkatan 4, Kelompok 3B. Di podcast kita kali ini akan membahas terkait pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dalam upaya mewujudkan smart governance. Sebelumnya kita perkenalkan dulu, saya Inaka Asbullah dari Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Kuningan. Dan hari ini saya ditemani oleh tiga rekan saya dari berbagai dinas ya. Boleh Akang Teteh perkenalan dulu? Boleh teh. Halo, nama saya Joseph Agustus Nababan dari instansi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Kuningan. Eh, Mungkin itu aja ya teh. Mangga selanjutnya. Oke, Teh. Halo, perkenalkan nama saya Ina Rahmawati dari Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Kuningan untuk formasi calon ahli pertama pengelola kesehatan ikan. Oke, halo, nama saya Irwan Susandi. Saya dari Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan. Di sini saya sebagai calon ahli pertama Teknik Tata Bangunan dan Perumahan. Mungkin cukup sekian. Nah, itu tadi ya teman-teman pembahas kita pada hari ini ada Kang Joseph, Teh Ina, dan Kang Irwan. Sesuai tema kita hari ini yaitu Smart Governance. Sebelum kita bahas lebih jauh nih, menurut Akang Teteh, apa sih Smart Governance itu dan seberapa penting Smart Governance itu untuk diterapkan di pemerintahan Indonesia? Baik teh Inaka ya. Coba saya untuk menjawab ya Mangga, Kang. mengenai iya mengenai smart governance itu sendiri, apa ya namanya, konsep konsep penyelenggaraan pemerintahan yang di dalamnya itu menggunakan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan, khususnya dalam melayani masyarakat. Hal ini penting karena teknologi informasi dapat mempercepat proses mengambil keputusan, memperbaiki aksesibilitas informasi, dan juga mengurangi birokrasi yang berlebihan. Begitu, Teh Inaka. Baik, ternyata banyak ya manfaat dari smart governance seperti tadi yang disampaikan oleh Kang Joseph. Namun di samping itu, pelaksanaan smart governance juga kan dapat menghadapi sebuah tantangan. Menurut teman-teman semua, apa aja tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan smart governance ini? Kalau menurut saya, Teh, ada beberapa tantangan untuk menghadapi smart governance ini. Tantangan yang pertama ini adalah kurangnya pemahaman tentang teknologi informasi, khususnya di kalangan birokrat atau di kalangan aparatur negara. Terus yang selanjutnya adalah tantangan dalam masalah keamanan dan privasi data. Dan mungkin yang ketiga ini adanya kesenjangan digital, di mana tidak semua masyarakat ini memiliki akses yang sama untuk mengakses informasi dan teknologi. Seperti itu, Teh. Tadi sempat disampaikan ya tentang keamanan data. Terkait hal itu, apakah ada peran hukum yang memastikan pelaksanaan dari smart governance agar ini nih bisa berjalan secara aman dan efektif? Oke, Teh Inaka. Menurut saya hukum mempunyai peran yang sangat penting dalam memastikan pelaksanaan smart governance yang aman dan efektif. Salah satu hal yang penting adalah memastikan keamanan dari privasi data. Selain itu juga perlu ada regulasi yang jelas tentang penggunaan teknologi informasi dalam pemerintahan. Mungkin itu Teh. Nah, saya setuju nih dengan Kang Irwan. Regulasi yang jelas dan terstandarisasi akan memungkinkan pemerintah, sektor wisata, dan masyarakat akan mampu lebih mudah memahami terkait pelaksanaan smart governance ini. Kita tahu ya, saat ini udah banyak nih negara yang menerapkan smart governance. Ada nggak dari teman-teman semua yang punya pandangan ke suatu negara bahwa di negara ini nih smart governance-nya bisa dicontoh dan apa sih yang membuat mereka berhasil? Kalau contoh sih banyak ya, Teh Inaka, untuk negara-negara yang di luar Indonesia. Salah satu contohnya mungkin yang berhasil menerapkan smart governance dengan sukses yaitu negara tetangga kita, Singapura, dan juga mungkin negara seperti Estonia dan juga negara Korea Selatan. Terus yang membuat mereka berhasil adalah bagaimana mereka mengadopsi teknologi informasi yang canggih dan juga mereka mempunyai regulasi yang jelas
dan yang paling penting adalah bagaimana masyarakat mereka berpartisipasi secara aktif ya gitu. Teh Baik. Inaka. Kalau di Indonesia ini, khususnya kita kan sebagai peserta LASAR di Kabupaten Kuningan ya, apakah konsep smart governance ini udah terrealisasi di SKPD kita masing-masing? Baik, mohon izin, Teh Ina. Kalau di SKPD saya sebenarnya memang untuk penerapan governance ini belum diterapkan secara penuh gitu. Namun kami masih mengadopsi sistem-sistem yang sudah ada di pusat, pemerintah pusat. Khususnya untuk saya di bidang perikanan, kami mempunyai suatu aplikasi yang namanya Buku Saku, di mana Buku Saku ini menjadi aplikasi yang jadi panduan khususnya untuk masyarakat pembudidaya. Di dalam buku saku ini memuat informasi-informasi mengenai hama penyakit ikan, mengenai cara pengelolaan kesehatan ikannya. Kemudian ada juga informasi mengenai bagaimana penanggulangan ketika ikan terserang penyakit. Misalnya ikan tiba-tiba mengalami kematian, kemudian pembudidaya ini dapat mencocokkan tanda-tanda yang ada pada ikan mereka dengan tanda-tanda yang ada di buku saku tersebut. Berarti bisa dipakai ya sama masyarakat terkait buku saku tersebut ya. Ya, betul, sangat bisa diaplikasikan di masyarakat ya. Kalau di dinas di Kang Yosep sama di Kang Irwan bagaimana? Sedikit ya Teh, mungkin secara garis besar sih setuju dengan sama Teh Ina ya. Kalau untuk penerapan secara keseluruhan sih masih kurang efektif ya. Tapi mudah-mudahan sih ke depannya kita bisa berubah, bisa menerapkan teknologi teknologi baru, khususnya mengenai digitalisasi. Contoh yang yang nyata yang sekarang ya, yang sedang dibangun yaitu mengenai si Jalan Kuning. Nah, si Jalan Kuning ini seperti sistem-sistem informasi yang di dalamnya itu merangkum informasi jalan seperti panjang jalan, ruas jalannya apa, kerusakannya apa, seperti itu. Dengan harapannya ini dapat membantu mengambil kebijakan gitu, mengambil langkah-langkah yang tepat bagi pengambil kebijakan kalau ada hal-hal yang urgent gitu teh. Kalau Kalau di dari dinas Kang Irwan silakan. kalau dari saya sendiri, Teh Inaka, di instansi saya itu sudah ada sistem yang menurut saya ini adalah salah satu bagian dari smart governance, yaitu aplikasi Rumah Q. Aplikasi Rumah Q ini bermanfaat bagi masyarakat yang ingin mempunyai rumah ataupun membangun rumah, mengambil KPR, serta hanya sekedar merenovasi. Rumahku hadir untuk menampung itu semua. Lalu mungkin timbul pertanyaan di benak, bagaimana cara pemerintah untuk menindaklanjuti kebutuhan masyarakat ini untuk mendapatkan rumah. Nah, dari data yang telah terkumpul di sistem rumahku, pemerintah itu mempunyai peran untuk mewujudkan itu semua. Kalau yang ingin mengambil KPR, biasanya pemerintah itu bekerja sama dengan pengelola perumahan. Kalau untuk yang ingin membangun rumah, biasanya bantuan dari pemerintah itu bisa dialokasikan berdasarkan data yang dikumpulkan oleh rumahku, tetapi tetap mengacu pada persyaratan yang sudah berlaku. Mungkin itu, Hinaka. Berarti aplikasinya sangat bermanfaat ya Kang, khususnya buat para pasutri-pasutri yang sedang mencari rumah gitu Iya, ya. betul sekali. Nah, tadi kan ada si Jalan Kuning, ada aplikasi Rumahku, Buku Saku, yang mana semuanya kan menggunakan IT. Ada nggak tantangan-tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya gitu? Kalau untuk tantangan ya teh pasti pasti ada lah kalau untuk sesuatu yang baru gitu kan ya, khususnya mengenai sistem informasi, digitalisasi atau komputerisasi. Mungkin hambatannya salah satunya adalah pekerja itu sendiri atau apa namanya, anggota-anggota ini ya, anggota pekerja gitulah, khususnya untuk yang uzur gitu ya, untuk yang generasi peralihan lah istilahnya, peralihan antara analog ke komputerisasi gitu kan. Di situ ada namanya apa nah? Gaptek istilahnya, gagap teknologi, eh, tidak kenal teknologi baru atau mungkin apa namanya, baru mendengar seperti itu teh.
Nah, itu sih salah satunya aja mungkin itu. Baik, salah satunya tadi gaptek ya, kalau kata Kang Yosep. Nah, kita juga kan menerapkan yang namanya Smart ASN. Kita juga sebagai ASN nih, apa peran kita dalam menghadapi tantangan tersebut tadi seperti yang Kang Yosef sampaikan ada dalam implementasi Smart Governance ini ada yang gaptek. Gimana peran kita sebagai Smart ASN? Baik, Teh, kalau menurut saya, kita sebagai ASN, khususnya dalam menghadapi sistem smart governance, kita harus membudayakan literasi digital, khususnya misalnya di kalangan tempat kita bekerja, ke lingkungan, ke teman-teman sekitar kita, sebelum kita memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk mengalihkan masyarakat dari sistem yang serba manual, serba harus bersumber dari sumber yang banyak, lebih rumit ke sistem digital ini gitu. Kita harus menerapkan di lingkungan kita terlebih dahulu, kemudian kita bisa mensosialisasikan kepada masyarakat sebagai penerima pelayanan dari kita, seperti itu. Baik, terakhir nih, pertanyaan terakhir. Apa rekomendasi dari teman-teman yang mau disampaikan ke pemerintah kita dalam mempercepat pelaksanaan smart governance? Menurut saya pemerintah itu perlu meningkatkan literasi teknologi informasi dan memperkuat regulasi terkait smart governance. Selain itu, pemerintah perlu terus berkomunikasi dengan masyarakat untuk memahami kebutuhan mereka dan meningkatkan partisipasi mereka dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, pemerintah dapat mengadopsi teknologi informasi terkini dan melibatkan sektor swasta dalam upaya mewujudkan smart governance di Indonesia. Mungkin itu Naka. Baik, luar biasa sekali ya untuk pembicaraan kita hari ini. Dari yang saya dapat garis bawahi, kata kunci dari smart governance itu adalah digitalisasi, penggunaan teknologi, pemanfaatan AI, yang mana fungsinya juga bukan hanya mempermudah, tapi juga mengefisienkan pekerjaan. Nah, disinilah tugas kita ya teman-teman sebagai ASN, agar bisa mendukung pelaksanaan smart governance, yaitu menjadi tadi smart ASN, ASN yang berintegritas, berwawasan global, dan mampu menguasai teknologi informasi sehingga bisa memunculkan gagasan-gagasan kreatif yang bisa membantu penyelesaian suatu permasalahan yang ada. Baik, mungkin itu aja ya diskusi kita hari ini terkait pelaksanaan smart governance. Kami berharap bahwa diskusi ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang smart governance dan memberikan inspirasi bagi pemerintah dan masyarakat untuk mempercepat implementasi smart governance di Indonesia. Terima kasih untuk Akang Teteh yang telah memberikan pandangan dan rekomendasi yang sangat berharga ini. Dan juga terima kasih untuk para pendengar yang telah menyimak diskusi kita pada hari ini. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.